Halo, selamat datang di kelas Dasar-Dasar Desain Grafis. Perkenalkan, aku Raihan Fauzan dari ICT 418 yang akan menemani kamu selama di kelas ini. Nah, materi yang akan dibawakan di video ini adalah materi pengenalan desain grafis. Materi ini merupakan bagian ke-1 dari rangkaian materi di kelas Dasar-Dasar Desain Grafis. Terdapat 5 topik yang akan dibahas di video ini, yaitu pengertian desain grafis, sejarah singkat desain grafis, seni rupa dan desain grafis, prospek desain grafis, dan yang terakhir, spesialisasi dalam desain grafis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian desain grafis. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata desain grafis di keseharian. Mungkin juga kalian penasaran dengan arti dari desain grafis itu sendiri. Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, desain grafis adalah seni pemilihan dan penyusunan elemen visual berupa gambar, teks, simbol, warna, dan lain-lain untuk mengemukakan pesan kepada audiens. Nah, menurut aku sendiri, desain grafis adalah sebuah seni pembuatan konten visual yang bertujuan untuk mengomunikasikan sebuah gagasan ataupun pesan. Nah, jadi intinya adalah proses pembuatan visual yang ada tujuannya, yaitu mengomunikasikan sebuah gagasan ataupun pesan. Seperti itu. Nah, mungkin tanpa kalian sadari, penggunaan desain grafis sudah ada di berbagai aspek kehidupan. Mulai dari percetakan, iklan, kemasan produk, tampilan web, sampul buku, dan banyak lagi. Nah, kita akan lihat contoh-contoh penggunaan desain grafis di kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ada di periklanan, lalu di sampul buku, lalu di sini ada website, terus ada poster juga. Nah, selanjutnya sejarah singkat desain grafis. Nah, sejak zaman prasejarah, manusia sudah menggunakan elemen visual sebagai salah satu cara berkomunikasi. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan lukisan-lukisan di dinding gua zaman dahulu. Nah, ini ditujukan untuk antar manusia untuk saling berkomunikasi menggunakan elemen visual. Jadi ini awal-awal adanya elemen visual yang digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi seperti itu. Nah, desain grafis selanjutnya berkembang seiring dengan perkembangan teknologi percetakan. Kebutuhan akan desain grafis meningkat pesat pada awal abad ke-20. Kenapa? Karena pada saat itulah percetakan yang bersifat masif itu mulai berkembang. Orang-orang lebih mudah untuk mendapatkan hasil-hasil cetakan seperti koran ataupun poster dan lain-lain. Nah, kata desain grafis sendiri pertama kali muncul pada sebuah esai yang ditulis oleh William Addison Dwiggins berjudul New Kind of Printing Calls for New Design pada tahun 1922. Nah, jadi ini sejalan dengan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu teknologi percetakan saat itu sangat berkembang gitu. Nah, di sini kebutuhan akan desain itu makin meningkat. Nah, ini contoh-contoh karya desain grafis pada awal abad ke-20. Nah, perkembangan selanjutnya adalah saat munculnya media digital. Hal ini mengakibatkan perubahan drastis pada cara pembuatan dan penyajian sebuah desain. Yang sebelumnya pembuatan poster itu dilakukan secara manual, secara langsung. Nah, saat ini kita bisa membuat sebuah karya desain itu menggunakan aplikasi di komputer gitu. Dan cara penyajiannya pun tidak hanya dicetak, tapi kita bisa tampilkan juga secara digital gitu. Nah, ini contoh-contoh karya desain modern gitu yang menggunakan tadi aplikasi di komputer untuk pembuatannya. Nah, selanjutnya kita lihat hubungan antara seni rupa dan desain grafis. Nah, meski keduanya saling terikat erat,
keduanya memiliki perbedaan dalam tujuannya. Seni rupa berfokus pada ekspresi aktualisasi diri menggunakan elemen-elemen visual. Sementara desain grafis berfokus pada pemecahan masalah komunikasi secara visual. Mungkin penjelasan singkatnya adalah seni rupa itu lebih murni gitu. Yang dia sebagai ekspresi, dia sebagai ekspresi diri gitu, dari dalam diri gitu. Nah, kalau desain grafis itu sifatnya itu terapan karena ada tujuan yang harus dicapai. Nah, di sini tuh tujuannya adalah pemecahan masalah komunikasi atau masalah komunikasi gitu, berkomunikasi menggunakan visual. Nah, ini mungkin contoh dari seni gitu. Di sini kita lihat bahwa dia lebih fokus pada apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin diekspresikan gitu. Nah, mungkin untuk desain grafis sendiri meski terdapat unsur seni rupanya juga gitu, ada estetikanya, ada keindahannya gitu. Tapi tetap tujuan utamanya adalah berkomunikasi gitu. Ada pesan atau ada gagasan yang disampaikan. Dalam contoh ini adalah sebuah poster gitu. Ada judulnya, ada tanggalnya gitu. Tetapi tetap estetik gitu, tetap ada seninya. Nah, sekarang kita bahas tentang prospek desain grafis. Ya, berkembangnya teknologi informasi terus mendorong kebutuhan akan desain grafis. Seperti yang sudah tadi kita lihat, berbagai aspek dalam kehidupan memerlukan desain grafis agar dapat tersampaikannya pesan secara efektif dan estetik. Misalkan seperti sampul buku gitu. Agar sampul buku tersebut menarik, tetapi tetap menampilkan informasi penting seperti judul, penulis, dan lain-lain, maka penyampaiannya itu butuh desain grafis gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya gitu. Jadi kebutuhannya itu akan selalu berkembang. Apalagi sekarang internet, lalu media sosial itu kan banyak sekali tempat-tempat untuk menyalurkan desain gitu. Maka pasti kebutuhan akan desain grafis itu selalu meningkat. Nah, yang terakhir kita bahas spesialisasi dalam desain grafis. Nah, jadi kata desain grafis sendiri atau luasnya gitu itu sangat luas gitu desain grafis tuh. Seperti yang tadi kita lihat gitu. Penerapannya ada di sampul buku, ada di website, ada di iklan, ada di kemasan produk dan lain-lain gitu. Maka di dalam desain grafis sendiri pasti ada spesialisasinya. Jadi kita tuh punya perannya lebih spesifik gitu, perannya enggak seluruh desain grafis itu ada role-nya gitu. Nah, mungkin ini beberapa spesialisasinya. Misalkan pertama ada brand identity and logo designer. Nah, di sini tuh sang desainer tugasnya itu membuat sebuah identitas gitu dalam bentuk visual. Nah, contohnya itu seperti logo, terus font yang digunakan, warnanya. Nah, ini tuh sebagai identitas dari organisasi atau produk tersebut gitu. Misalkan kalau sebagai contoh, kalau kalian kan pasti bisa membedakan gitu antara restoran McDonald dan KFC gitu. Karena keduanya memiliki branding yang berbeda gitu. Meski keduanya sama-sama di makanan cepat saji, tapi ada penggunaan logo, warna, dan tulisan itu berbeda gitu. Nah, itu yang menjadi identitasnya gitu. Nah, di sini itu dieksplor lebih lanjut oleh brand identity and logo designer. Selanjutnya adalah ilustrator. Ya, sesuai dengan namanya ini berfokus pada ilustrasi gitu. Nah, ilustrasi sendiri pasti dibutuhkan dong dalam desain grafis karena kan ya itu salah satu elemen visual juga. Nah, mungkin bisa kalian lihat contoh karya dari ilustrator itu seperti ini. Dia fokus pada ilustrasinya gitu. Namun tetap ada unsur desainnya. Selanjutnya adalah web designer. Nah, ini perkembangan internet tuh melahirkan adanya website gitu. Nah, tentunya
website yang baik, website yang mudah digunakan, website yang nyaman gitu untuk digunakan, tentunya butuh unsur-unsur desain gitu. Karena kalau tampilannya hanya tulisan saja gitu, kayak blank gitu, tulisan gambar tanpa ada desain grafis di dalamnya, itu orang-orang pasti akan kurang tertarik gitu untuk menggunakan web. Nah, itulah kenapa web itu perlu kita desain gitu. Perlu adanya desain grafis di website gitu. Agar selain estetik, ada juga pesan atau gagasan yang disampaikan di dalamnya gitu. Jadi tidak hanya mengejar salah satu, tapi keduanya didapatkan. Seperti itu. Nah, ini mungkin fokus yang akan dijalaninya oleh web designer tuh mungkin akan berbeda dengan desain lain, karena kan cara kita berinteraksi di website itu mau berpengaruh gitu kepada si desain grafisnya itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah UI designer. Mungkin ini yang jarang didengar gitu oleh orang awam gitu. Apa sih UI gitu di sini? UI itu dari singkatan user interface atau tampilan muka gitu. Artinya tampilan yang sehari-hari kita lihat gitu dalam saat kita berinteraksi gitu. Misalkan berinteraksi dengan aplikasi atau website gitu. Nah, user interface designer itu adalah desainer grafis yang berfokus pada tampilan tersebut gitu. Nah, jika kita lihat kan ini ada aplikasi gitu. Nah, tentunya kan aplikasi itu ada kegunaannya gitu, ada cara kerjanya gitu. Nah, jadi desainer UI designer ini nggak cuman memperhatikan estetikanya saja, tapi dia juga memperhatikan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan teknologi tersebut. Misalkan, oh di sini ada tombol home, atau oh di sini orang untuk search sesuatu gitu. Nah, itu unsur-unsur yang unik gitu di user interface. Mungkin tidak ada gitu di poster atau bagaimana gitu. Nah, ini perbedaannya gitu dengan desainer grafis di bidang lainnya gitu. UI designer tuh fokus pada interaksinya, bagaimana seseorang berinteraksi dengan aplikasi. Lalu selanjutnya ada packaging designer. Nah, mungkin ini yang paling sering kita lihat sehari-hari gitu, yaitu desain yang ada di kemasan produk gitu. Nah, tentunya produk yang baik itu punya tampilan yang menarik juga gitu. Nggak sekedar oh ini misalkan teh, ya udah judulnya teh segar, terus ya udah gitu, sisanya tulisan-tulisan yang lain. Nah, pasti orang yang beli pun bingung gitu, kayak tidak tidak menarik gitu. Nah, disitulah pentingnya desain grafis agar selain informatif itu ada juga unsur estetiknya. Jadi orang pun tertarik untuk membeli gitu. Dan si desain tadi itu mempengaruhi bagaimana kita merasakan terhadap produk tersebut gitu. Ya, kalau misalkan produk minuman tidak dikemas secara segar gitu, maksudnya tampilan desainnya itu tidak menunjukkan segar, ya kita juga beranggapan bahwa produk tersebut tidak segar gitu. Nah, itu mempengaruhi sekali gitu pada psikologi pengguna atau pembelinya gitu. Makanya ini sangat penting di packaging designer ini. Lalu selanjutnya advertisement designer. Nah, ini desainer yang khusus di bidang periklanan atau promosi kayak gitu-gitu. Terutama barang-barang seperti ini gitu. Bagaimana seorang desainer tuh merancang sebuah desain yang selain estetik itu menarik perhatian pembeli juga. Mungkin mirip dengan yang packaging designer. Nah, itu kan sama juga gitu. Niatnya itu untuk menjual gitu. Nah, mungkin di sini lebih fokus pada bagaimana cara menarik perhatian gitu. Ya, seperti iklan-iklan yang sering kita lihat. Misalkan di jalan-jalan gitu. Kan itu didesain agar menarik perhatian kita saat kita melewat di jalan tersebut gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada ya book cover designer gitu. Karena kan buku, ya kalau buku covernya hanya judulnya saja gitu tanpa ada unsur desainnya, ya mungkin kita juga akan bingung gitu dan kurang tertarik juga terhadap buku tersebut. Orang-orang kan ada tuh bilang don't judge book by its cover gitu. Tetapi yang orang lain lihat pertama kali ya covernya gitu. Kalau
kalian bisa membuat cover yang menarik, tentunya lebih banyak orang yang ingin tertarik untuk membaca buku tersebut gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu unsur yang ada di desain grafis itu adalah menarik gitu, menarik perhatian. Bagaimana caranya gitu. Mirip dengan yang tadi, advertisement designer atau packaging designer gitu. Bagaimana cara kita menarik perhatian orang yang melihatnya gitu. Seperti itu. Nah, dan banyak lagi roles yang ada di dalam desain grafis itu. Karena ya desain grafis itu selalu berkembang. Akan ada muncul banyak spesialisasi baru gitu. Ya, misalkan seperti web designer. Mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin pada tahun 90-an gitu. Mungkin bagian tersebut nggak ada gitu, karena ya websitenya pun belum ada gitu. Tapi sekarang itu sangat dibutuhkan karena ya penggunaan website itu selalu meningkat gitu. Nah, mungkin nanti itu bakal ada peran-peran baru di desain grafis gitu yang mungkin kita belum kepikiran gitu. Bahkan barangnya pun belum ada gitu. Nah, tetapi dengan kita tahu tentang desain grafis itu kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang akan datang gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang pengenalan desain grafis. Terima kasih atas perhatiannya dalam video ini gitu. Selama menonton video ini gitu. Nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang ada di s.id/tugas pengenalan DG.